Karena kan lumayan. iya, apa ya, pikiran saya tadi bahwa ini adalah cuma duta bahasa ya bahasa Indonesia aja gitu. Tapi ternyata ada tugas lain, yaitu bahasa lokal ya, Bahasa atau daerah. Lampung, bahasa daerah. Oke, nah sebenarnya persyaratannya untuk bisa menjadi duta seperti Lulu Dinka dan juga Salman ini pakai apa nih? Selempang. Ya, selempang atau samir. Samir ya, yang ada lambang dinas pendidikannya. Wih, keren banget ya. Ini kayak Pak Nadiem ya. Anaknya memang Bang. Anaknya. Anaknya Pak Nah, Nadiem. ini syaratnya sebenarnya apa aja? Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya, dan gua kedatangan 3 orang luar biasa. Tapi kayaknya harus ngomongnya saya, karena ini harus baku ya kan, baik dan benar. Ini kita ketemu sama teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Lampung 2024. Udah ada pembinanya Kaparias, Duta Bahasa 2022 ada Lulu Dinka, dan juga Duta Bahasa 2023 Salman Al-Ranawi. Plus dong, tangan ya. Susah loh ya ngedatengin mereka nih. Oke, ini buat kalian semua teman Pro 2 yang emang ngincer banget gitu ya sebuah kompetisi yang benar-benar mengandalkan kinerja otak yang cukup tinggi gitu ya, karena ternyata berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu nggak gampang. Nah, gimana caranya? Kita bakalan ngobrol sama mereka bertiga dan ngebahas tentang berbahasa tuh sekarang buat anak muda seperti apa. Sebenarnya gini, ngobrol sama Parias dulu kali ya. Siap. Oke, ini ada pembinanya langsung nih. Sebenarnya apa sih ajang pemilihan duta bahasa gitu, dan fungsinya tuh sebagai apa? Oke, jadi pemilihan duta bahasa ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kita tuh langsung di bawah kementerian, lembaga vertikal langsung dari pusat. Penyelenggaranya siapa? Ada satu lembaga namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki unit pelaksana teknis di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi di setiap provinsi itu ada namanya Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, ada Balai Bahasa Sumatera Barat, Jawa Barat, dan seterusnya di 31 provinsi. Nah, setiap provinsi ini menyelenggarakan pemilihan duta bahasa setiap tahun. Nah, jadi ini adalah kompetisi langsung di bawah Kementerian Pendidikan lewat Badan Bahasa. Lebih spesifiknya lagi kalau di Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Setiap tahun Kantor Bahasa Provinsi Lampung memilih para pemuda-pemudi terbaik. Salah duanya adalah mereka yang udah terpilih di tahun 2022 dan 2023, yang nantinya ketika sudah terpilih menjadi finalis akan tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Tugas mereka apa? Utamanya tugas dari para duta bahasa adalah menjadi mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini tugasnya adalah melakukan pengembangan, pembinaan, penginternasionalan, dan pelestarian serta pelindungan bahasa dan sastra Indonesia. Sastra Indonesia itu, sastra itu termasuk di dalamnya adalah sastra Indonesia, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Jadi para duta bahasa ini dilibatkan di berbagai macam kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung di bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Contohnya kita mengampanyekan uji kemahiran berbahasa Indonesia, ada buku terjemahan untuk anak-anak, bahan bacaan literasi, penyuluhan bagi lembaga swasta, terus sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan banyak kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan melibatkan para duta bahasa ini. Contohnya di tahun 2023 ini mereka dilibatkan di kegiatan Kamus Masuk Sekolah. Jadi kita ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten. Tahun ini kalau tidak salah itu ada di Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Mereka dibawa untuk mengenalkan produk Kamus Bahasa Lampung yang dicetak oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Salah satunya juga kita ada sosialisasi literasi kebahasaan ke 7 sekolah ya tahun ini. Nah itu salah duanya dan masih banyak yang lainnya. Tugasnya yang utama menjadi mitra Kantor Bahasa Provinsi Lampung di bawah Kemendikbudristek. Gitu Bang. Berarti ini cukup banyak ya. Banyak sekali. Mereka sibuk, mereka lumayan sibuk. Sibuk nggak? Iya. Karena kan lumayan. iya, apa ya, pikiran saya tadi bahwa ini adalah cuma duta bahasa ya bahasa Indonesia aja gitu. Tapi ternyata ada tugas lain, yaitu bahasa lokal ya, Bahasa atau daerah. Lampung, bahasa daerah.
Oke, nah sebenarnya persyaratannya untuk bisa menjadi duta seperti Lulu Dinka dan juga Salman ini pakai apa nih? Selempang. Ya, selempang atau samir. Samir ya, yang ada lambang dinas pendidikannya. Wih, keren banget ya. Ini kayak Pak Nadiem ya. Anaknya memang Bang. Anaknya Pak Nah, Nadiem. ini syaratnya sebenarnya apa aja? Oke, jadi kalau untuk syaratnya itu cukup mudah ya Kak ya. Itu yang pertama harus WNI dan berdomisili di Provinsi Lampung. Kemudian warga usianya keturunan kayak saya ini bisa nggak? Keturunan apa Bang? Wes saya naturalisasi ini. Oke. Iya, kemudian usianya rentangnya 18 sampai dengan 25 tahun. Terus juga menguasai bahasa Indonesia ya. Bisa berbahasa Indonesia, bersedia mengikuti tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan udah sih Iya, gitu aja. belum menikah. Iya, belum menikah, belum menikah. Oke. Nah, itu uji kemahiran berbahasa Indonesia apakah ini bayangan saya ya, itu kayak TOEFL atau IELTS gitu. Itu kayak gitu. Iya. Oh gitu. Ada skornya? Versi bahasa Indonesia. Iya, ada. Oh, Kita juga ada sertifikatnya. UKBI Iya, namanya. UKBI. Ini boleh dimasukin jadi daftar wisuda nih, jadi syarat wisuda nih. Fakta menariknya Ya, Bang, gimana? Badan Bahasa itu sedang mengupayakan ke tingkat kementerian ya, dalam hal ini Menteri Pendidikan, supaya menjadikan UKBI itu menjadi syarat untuk para mahasiswa melakukan ujian skripsi. Jadi itu sudah proses ke sana sebenarnya. Oke. Dari dulu udah diusahakan, cuman Udah masih mulai proses. nih ya. Dan udah ada beberapa kampus juga yang sebenarnya menerapkan itu. Contoh Kantor Bahasa Provinsi Lampung itu kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, dan mereka sudah mulai menerapkan UKBI sebagai salah satu syarat ujian bagi mahasiswa program studi bahasa Indonesia. Tapi keberlakuannya seperti apa? Ini saya perlu konfirmasi lagi. Tapi waktu itu kita sempat diundang untuk membahas masalah itu gitu. Jadi udah mulai ke arah sana, memang benar itu. Oke. Mas Arif makin susah nih lulusin. Ayo lo, TOEFL aja nggak lulus. Nah, sebenarnya gimana antusiasme peserta, terutama anak-anak yang ada di Provinsi Lampung mengenai Duta Bahasa ini? Nah, mungkin juga Salman kan baru banget nih ya terpilih sebagai Duta Bahasa 2023. Ngalahin berapa orang kemarin? Untuk kemarin di tahun saya 2023 itu 811 ya Kak. Ya 811. Ya alhamdulillahnya. Ya tentunya makanya sangat bersyukur gitu Kak, bisa jadi salah satu dan diberi amanah oleh Kak Iyas juga dari kantor juga. Kalau untuk antusias sendiri Kak, setiap tahun itu berkembang alhamdulillahnya. Ditunjukkan dengan berkembangnya juga para pendaftar. Nah di tahun saya kan 811, di tahun lalu 531. Iya, 300. iya. Alhamdulillah sekali, dan ditunjukkan juga dengan banyaknya yang bertanya di akun Ikadubas Lampung. Jadi untuk teman-teman Pro2 nih yang penasaran atau pengen daftar, langsung aja nanti pengen nanya-nanya langsung mampir di akun Ikadubas Lampung gitu. Langsung promosi Ya langsung ya. aja. Sebenarnya ada loh momennya nanti. Buru-buru aja. Tapi emang udah ya udahlah. Oke, karena lagi semangat-semangatnya Iya, nih gitu. sebagai Duta Bahasa. Sebenarnya kriteria seperti apa Pak Rias yang dicari sama Balai Bahasa untuk menjadi seorang Duta Bahasa terutama di Provinsi Lampung? Iya, jadi untuk menelisik ataupun menurunkan kriteria itu kan kita turunkannya lewat tes ya. Jadi untuk seleksi itu ada tahun ini kita ada 5 rangkaian seleksi, 5 tahapan. Banyak ya. Siap-siap. Itu lulus ASN langsung. Ada CAT-nya lagi. Oke. Terus jadi tahap pertama itu ada berkas, kemudian ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ini jelas untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesianya. Karena jelas kita punya, jadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu punya jargon, slogan, moto lah. Kita menyebutnya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi yang pertama dulu bahasa Indonesianya lewat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi Duta Bahasa harus mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau baik dan mendingan gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti diajarin supaya bisa baik dan benar. belum sampai benar masih mending. Masih ya. mendingan nggak apa-apa. Nanti setelah itu setelah UKBI ada wawancara ini untuk menilai kemampuan adaptasinya, kemudian organisasinya, kemudian juga wawasan dia tentang lembaga kantor bahasa dan badan bahasa. Setelah itu nanti akan ada tes keterampilan. Nah, di situ nanti kita uji
apa kemampuan berbahasa daerahnya, bakatnya, kemudian bahasa asingnya. Itu kita uji di situ. Kemudian di tahap keempat itu ada seleksi psikotes, kemudian ada krida. Nah, krida itu adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para calon duta bahasa di bidang kebahasaan, kesastraan dan juga literasi. Itu nanti akan ada panduannya sendiri, dan di situ karena nanti duta bahasa ini kan banyak banget proyeknya, bahkan kegiatan-kegiatannya banyak yang didanai juga dari Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jadi memang kita harus memilih para duta bahasa yang pertama dia tahan banting jelas, terus rangkaian seleksi mulai dari wawancara, UKBI, terus psikotes itu memilih juga mereka yang benar-benar punya kapasitas yang cukup untuk melaksanakan instruksi ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan khususnya di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jadi secara spesifik ya punya kapasitas yang cukup dan kemampuan berbahasa yang baik serta mau belajar untuk ditempa lah ketika dilibatkan di banyak kegiatan di kantor bahasa, karena mereka sering dibawa kayak ke dulu ada kegiatan literasi di daerah 3T, mereka dibawa ke pesisir barat 1 minggu gitu, terus dibawa ke Mesuji 1 minggu gitu. Jadi kan memang harus tahan banting gitu. Kalau baru keluar dikit baru masuk angin gitu kan agak susah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi yang jelas kemampuan berbahasa itu yang paling utama sih. Berarti seleksi ini ya kan 5 kali tahap 5 tahapan. Ya. Setelah itu jadi duta bahasa. Setelah itu jadi duta bahasa. Dan jadi kayak bisa jadi menantu idaman langsung. Bagaimana Lulu? Apakah cukup seleksi calon menantu ini ya? Karena luar biasa tadi udah banyak banget ya kan. Berarti kan prosesnya ngelewatin berapa tahap, ada berapa interviewer juga yang ngecek yang ngetes gitu, yang nanya-nanya gitu kan. Sebenarnya 5 bulan bahkan seleksinya itu. Seleksi 5 bulan. Iya, 5 bulan. 5 bulan. Kita buka pendaftaran Januari ini sampai akhir bulan, seleksinya itu dari Februari, Maret, April, finalnya Mei. Wow. Setengah tahun. Oke. Nah ini mau nanya sama mereka berdua nih ya, sebagai duta bahasa tahun ini dan tahun lalu gitu. Persiapannya berapa lama sih? Kalau misalnya seleksinya aja 5 bulan sendiri gitu kan, dan tesnya ada 5 tahap kayak gitu. Apakah dari SD kalian udah belajarnya apa gimana nih? Ya, Salman dulu. Oke. Kalau saya sendiri persiapan sudah jauh-jauh hari ya Kak. Karena saya tuh udah mau mengikuti pendaftaran duta bahasa itu sejak tahun 2020 Kak. Karena waktu itu COVID, jadi saya mengurungkan niat. Dan alhamdulillah terwujud waktu 2023 ini. Nah, dari situ juga saya banyak gitu Kak, karena melihat kegiatannya, melihat juga ada beberapa rekan yang berada di dalamnya, juga beberapa kegiatan yang saya sukai, terutama tentang literasi gitu kan, tentang kebahasaan. Jadi ya cukup lama sih persiapannya. Dan juga saya memantapkan mental dari 2020 Kak. Sampai sekarang. Berarti 3 tahun ya. Dan memantapkan mental karena bersaing dengan banyak orang itu Kak. Terutama se-Provinsi Lampung dari berbagai universitas. Kalau saya gitu. 800 ya. Yang kepilih berapa sih? 26. Nanti diseleksi lagi? Enggak, 26 itu udah jadi finalis, udah jadi bagian dari Oke. Tapi ada juara 1, 2, 3-nya? Ada. Dari 26 orang itu? Iya. Oke. Kalau misalnya Lulu Dinka nih berapa tahun? Kalau dia 3 tahun nih. Kalau aku sebenarnya cukup singkat ya Kak. 2 minggu aja. Wow. 2 minggu aja itu aku lihat poster pendaftarannya, terus aku mulai cari tahu tuh tentang Ikadubes ini seperti apa, tanya-tanya ke beberapa teman gitu. Terus ya udah deh memantapkan hati untuk daftar. Gitu aja. Kalau luar biasa fakta menariknya, Lulu itu jadi gini Bang, duta bahasa itu unik ya, karena memang nyari kualifikasi tertentu. Jadi ada beberapa orang tuh yang daftar sampai 4-5 kali nggak masuk, tapi dia daftar sekali lulus, dan waktu dia masih SMA ngalahin teman-teman yang kuliah. Ini keren banget anak ini. Iya, aku SMA daftarnya. Lulu Dinka. Persiapan 2 minggu ya. Tapi boleh waktu itu SMA? Boleh, kan minimal 18 tahun ya Kak. Nah, aku udah punya KTP tuh 17 tahun kan, langsung daftar gitu. Oke, yang paling susah apa tesnya kalau menurut kalian berdua?
Di wawancara sama Parias. Aduh, kalau aku sih sebenarnya tes kebahasaan. Oke, Ya. itu tesnya ngapain? Wawancara gitu, tapi bahasa Indonesia, bahasa asingnya bahasa Inggris, terus bahasa lokal, bahasa Lampung. Tiga-tiganya? Ya. Gokil. Gokilnya apa bahasa Indonesianya ya? Mengagumkan. Kalau misalnya Salman apa? Kalau saya sendiri kurang lebih sama sih Kak, karena ada di seleksi awal itu yang nggak apa nih Kak ya? Nggak apa. Ya, jadi ada gitu video ditampilin, jadi kita menerka-nerka, mengucapkan juga menceritakan apa yang kita dapat dari video itu Kak. Terus juga ada kerida kelompok nantinya, itu yang membuat seleksinya semakin ketat lah, karena bersaing kan sama kelompok sendiri begitu Kak. Kalau saya begitu. Diadu ya jadi. Enggak. Iya kan tadi kan kayak kelompok sendiri itu. Oke, yang ngebedain ajang-ajang pemilihan tahun ini dan tahun-tahun sebelum. Tapi tahun ini akan dimulai kapan? 2024 ini. Coba Parias. Sebenarnya sekarang udah mulai karena pendaftaran. Oh, udah mulai. Mulai pendaftaran sampai akhir bulan ini tanggal 30. Nah, mulai seleksinya itu setelah tanggal 30, tanggal 31 Januari sampai di April itu seleksi. Sudah mulai ya. Udah mulai rangkaian seleksinya yang tes ini, tes itu, tes ini, tes itu segala macam itu. Sampai nanti bulan April itu didapatkan 26 orang, 13 pasang. Oke. Sebenarnya dari tahun ke tahun nggak ada beda sih, sama aja. Nggak ada perbedaan apa-apa gitu maksudnya yang signifikan. yang Apa yang sekarang dibutuhkan? Yang followersnya banyak, engagementnya tinggi atau gimana? Enggak, belum sih kalau ke belum arah ya? situ. Enggak ada yang Nggak ada ya? terlalu jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya sih. Oke. Seleksinya aja ya Kak lebih panjang. Iya. Cuman dibuat lebih detail aja. Lebih detail lagi. Tadi menarik tuh ada tes ada psikotes juga Ada ya? psikotes. Iya, ada psikotes. Fungsinya apa Parias? Jadi rangkaian tes yang dilakukan di Lampung ini sebenarnya adalah adaptasi dari pemilihan duta bahasa tingkat nasional. Jadi levelnya itu udah level nasional sebenarnya. Jadi pemenang dari tiap-tiap provinsi nanti akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan duta bahasa tingkat nasional. Instrumen penilaian yang panjang ini itu kita adaptasi berdasarkan juknis dari pemilihan duta bahasa tingkat nasional. Jadi kita benar-benar adaptif terhadap seleksi di situ. Nah, di nasional itu ada psikotes. Psikotes itu benar-benar kita menggunakan jasa psikolog, menggunakan instrumen penilaian dari psikolog untuk menilai karakter mereka. Nanti ada beberapa poin penilaian yang kita ingin nilai, kita berikan ke tim psikolognya. Kita ingin mengetahui misalnya contohnya kemampuan berkomunikasi, kerjasama dalam tim, dan ya hal-hal yang seperti itulah kurang lebih yang nanti akan dinilai sama psikolognya. Kemudian keluar nanti hasil tes psikotesnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh panitia gitu. Oke, berarti Cegil problematic girl, mean girl. Aduh, di ini dulu ya. Maksudnya diselesain dulu masalah-masalahnya gitu. Nah, kalau misalnya untuk Lulu dan juga Salman nih ya, apa aja sih yang ngebedain yang menurut kalian? Kalian kan pasti ngobrol kan dengan teman-teman mahasiswa lain atau ajang-ajang yang serupa gitu kan. Yang ngebedain duta bahasa dengan ajang-ajang duta-duta lainnya apa menurut kalian? Yang paling signifikan deh. Oke, kalau menurut Lulu ya, menurut Lulu pribadi itu kita nggak ada sesuatu kriteria yang menyangkut fisik. Jadi kita bebas nih mau tinggi badan berapa gitu. Kita nggak ada batas ke situ sih. Kulit putih, hidung mancung gitu nggak ada. Nggak ada. Kalau saya sendiri yang membedain ya seleksinya sih Kak. Berarti kalau modal ya, ganteng kayak gua gini nggak bisa ya. Ya kembali lagi ke seleksi sih, karena itu yang menentuin bagaimana dia cocok atau enggaknya, itu sih Kak yang bedain. Oke. Berarti emang itu ya benar-benar isi ininya ya. Dan satu lagi sih Kak, keberlanjutannya. Keberlanjutannya. Iya, maksudnya kegiatan setelah malam finalnya itu kita masih ada gitu. Itu apa rangkaiannya tuh apa? Pelatihan kah? Atau emang ya itu tadi yang disebar ke sana ke sini gitu atau gimana? Itu jadi bagiannya, tapi kan kita tergabung dalam IKADUBAS Lampung. Nah, IKADUBAS Lampung ini punya program kerja lagi gitu. Biasa. Nah, ini tadi menarik sempat disinggung bahwa dikirim ke nasional ya. Itu ya biasanya yang dikirim yang mana kan dari 26 orang nih, ya kan, yang dikirim yang seperti apa dan sejauh apa prestasi Provinsi Lampung di Duta Bahasa Nasional? Ya.
Jadi Duta Bahasa Nasional itu diadakan pertama kali, sama sih sebenarnya Duta Bahasa itu ada 2006. Pertama kali muncul program ini dari Badan Bahasa. Dari 2006 itu udah ada tingkat nasionalnya. Dan di tahun 2006 itu Lampung juara 2 tingkat nasional. Langsung ya. Pertama. Tapi setelah 2006, 2007 sampai 2016, 17, 18 itu kita nggak sama sekali di nasional. Nah, yang dikirim siapa? Yang pemenang 1 di provinsi. Kan kita kan ada pemenang 1, 2, 3, 4, 5. Pemenang atributnya itu favorit sama pemenang multimedia. Yang dikirim itu yang pemenang satu pasang. Nah, uniknya kalau di Duta Bahasa itu jadi dia bukan penilaian individu. Jadi kalau saya pernah ikut kompetisi yang lain juga, ajang semacam duta begini. Walaupun kita dikirimkan misalnya mewakili provinsi gitu. Kita kan dinilainya individu. Kalau Duta Bahasa tidak, dia dinilainya tim. Jadi provinsi. Jadi satu paket. Yang menang Lampung, ya udah Lampung. Oh, dua-duanya. Dua-duanya satu paket. Nah, kalau bicara prestasi, jadi saya sebenarnya termasuk salah satu perwakilan Duta Bahasa di tingkat nasional tahun 2017. Alumni. Nah, di situ saya belum beruntung, maka saya benar-benar punya tekad untuk bisa. Lampung nggak bisa nih. Setelah saya harus ada yang berprestasi karena kayak puasa juara kan dari 2007 sampai 2017-18 puasa juara. Akhirnya saya mulai fokus melakukan pembinaan itu dari tahun 2019 untuk delegasi Provinsi Lampung. Alhamdulillah dari 2019 sampai terakhir 2023 kita selalu dapat kategori pemenang. 2019 kita terbaik 6 dan penampil bakat terbaik. 2020 kita pemenang favorit dan penampil bakat terbaik juga. 2021 kita nggak ada perwakilan karena kita nggak pemilihan pandemi waktu itu kosong. 2022 kita juara 3 se-Indonesia dan penampil bakat terbaik lagi. Di tahun pasti megah ya penampilan kalian ya. Di tahun 2023 terbaru kita juara harapan 4. Alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini bersama teman-teman IKAD Bahasa Lampung kita bisa, dan dengan dukungan penuh dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, kita bisa bawa piala terus. Yang terutama itu kita selalu ngenalin, karena kalau di nasional itu kan ada penampilan bakat itu ya Bang, yang itu benar-benar saya selalu senang karena seluruh Indonesia tampil menyajikan budayanya masing-masing. Kita selalu kenalin budaya Lampung dari berbagai macam kabupaten. Kalau tahun ini tuh kita bawain tarian, kita selalu bawain tarian, ngangkat tarian terus bakatnya. Kita yang kenalin berdua itu. Tahun ini kita ngangkat tari Tuko Majaksi, itu menceritakan legenda meletusnya Gunung Krakatau. Sebelumnya kita Sekehumong dari Lampung Barat, sebelumnya lagi ya selalu mengangkat ke Lampungannya banget lah gitu. Dan Lampungnya tuh bukan Lampung yang general aja gitu ya, tapi sangat benar-benar spesifik tradisi yang banyak orang belum tahu. Betul. Tapi itu keren banget. Itu yang bisa kalian angkat ya. Nah, bahkan di nasional tuh kayak terjenama itu terbranding. Terjenama. Terjenama baik. Ya, terjenama Lampung itu ditunggu-tunggu penampilan minat bakatnya. Bahkan ketika kemarin 2023 peserta itu ditanya, apa sih yang kalian paling tunggu-tunggu, momen apa sih yang ini para finalis di nasional ya Kak, di seluruh Indonesia itu dikumpulin. Apa sih hal yang menurut kalian paling menarik dan paling ditunggu-tunggu di Duta Bahasa Nasional ini? Peserta yang lain tuh pada langsung jawab penampilan tarian dari Lampung. Karena kita bertahun-tahun selalu penampil terbaik terus gitu. Ini gue merinding loh. Beneran kayak ngerasain gitu. Bagaimana seru bangga banget sih, pasti ya. Jadi orang-orang yang tahun ini apa mau ikut ke nasional? Duta Bahasa ya. Kebetulan saya udah Duta Silon 7 nih. Tapi kalian berarti kan pemenang dulu kan, dan berhasil ke nasional kan, tiga-tiganya ya. Kalau Lulu dulu apa? Favorit. Salman favorit. Finalis ya. Finalis. Ya. Oh, jadi nggak ada nih yang ke nasionalnya nih. Cuma lo doang ya berarti ya? Iya. Oke. Mantan. Nah, berarti itu tadi kan apa ya? Animo dari duta bahasa lain kan ke Lampung tuh udah cukup tinggi ya. Iya. Itu apa yang bikin ekspektasi mereka tuh Lampung pasti keren gitu. Apa emang sejarahnya seperti itu? Karena kita dari 2019, 2020, 2021 kita skip kan karena ada pandemi. 2022 kita selalu konsisten tampilnya itu
bagus gitu. Terbukti dengan kita penampil bakat terbaik terus. Penampil bakat terbaik itu ditampilkan lagi ketika malam final. Jadi ya karena udah bertahun-tahun jadi mungkin ya udah gosipnya itu Ya, mungkin gosipnya udah tersebar ya. hati-hati sama Lampung kalau Oh. penampilan bakat gitu-gitu. Oke. Karena memang kita benar-benar serius Bang, kita persiapan untuk bakatnya itu sampai kita ngundang pelatih sendiri profesional, kita rembukan bareng-bareng gitu. Namanya apa? Yang mau kita angkat apa, terus tariannya apa, propertinya apa, segala macam kita benar-benar persiapan itu karena kita pengen terserah dia mau juara berapa, yang penting kita pengen nunjukin ini loh Lampung gitu. Terserah dia yang lain mau gimana, mau nilai apa, tapi yang penting kalau Lampung tampil tuh ya orang tuh inget oh Lampung gitu. Itu sih sebenarnya tujuannya. Oke. Jadi emang punya bakat yang terpendam ya di Lampung nih. Makanya ditunggu-tunggu gitu. Terus juga kalau mau tahu kalau di Duta Bahasa tuh yang paling susah tuh lawannya daerah mana? Oh. Alias nih mungkin bisa jawab ya. Ya jadi Yang paling ya itulah gitu. yang di langganan. nasional ya. Iya. Kalau misalnya merhatiin dari beberapa waktu ini yang paling sulit yang lagi itu megang banget daerah mana nih? Jakarta. Oh, oke. Karena mereka selalu tuan rumah. Kemudian Supporternya rame. tapi ramean Lampung Bang, serius, Masa sih? beneran. Oke. Kalau misalnya ada di siaran langsung di YouTube itu tuh mulut orang Lampung kan rame banget ya. Lampung Iya, gitu. bener, Kayak bener, udah bener. nonton bola Satu gitu. orang Lampung tuh sama 13 orang Jakarta tuh sama lah ya. Ya, kurang lebih gitu. Itu yang bisa dikatakan ini bukan di bidang bakat ya. Iya. Kalau di kayak secara umum gitu itu Jakarta, Jawa Barat, Iya. Bali, Iya. kemudian Yogyakarta, Oke. Sumatera Barat itu yang biasanya mereka nggak pernah sering banget masuk jajaran 10 terbaik. Dan baru-baru beberapa tahun terakhir ini Lampung yang masuk terus di antara mereka itu. Oke. Jadi ya seenggaknya kita cukup disegani lah Cukup ya. ada Ya kan? ininya Iya, lah, benar. ada penonton tempat juga lah. oke kan. Supporter terame mungkin kita juga bisa dapat ya kalau ada kategori Kalau itu ada ya. kategori itu kayaknya sih dapat sih. Iya kan. Karena kita diuntungkan dengan jarak yang sekali nyebrang doang Tuh, kan. supporter gitu. Oke, sebenarnya gini, tugas duta bahasa yang terpilih gitu. Yang spesifik tuh sebenarnya apa sih? Kalau misalnya dari Balai Bahasa, apa yang diharapkan dari seorang duta bahasa? Seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi ketika memilih duta bahasa itu sebenarnya kantor bahasa Provinsi Lampung itu memilih para mitra yang menjadi perpanjangan tangan untuk program-program kebahasaan, literasi dan kesastraan yang dimiliki oleh kantor bahasa. Oke. Jadi mereka ini menjadi perwajahan dan ini uniknya juga di duta bahasa. Apa tuh? Jadi semua duta bahasa itu punya kesempatan yang sama Bang. Tidak memandang dia mau juara 1, mau juara berapapun. Kita itu hanyalah apa ya kita bilangnya? Hadiah malam final aja sih. Ya, Oh. hanya formalitas saja lah Oke, karena ini kompetisi harus ada yang menang. Tapi setelah dari itu, misalnya penugasan nih, kita sering banget ada kegiatan terakhir kita itu ada kegiatan di Novotel berkali. Dia kan tugaskan kemarin nginep 3 hari di Novotel gitu kegiatan. Waktu itu kamu apa deh? Kegiatan apa waktu itu? Waktu itu revitalisasi bahasa daerah. Jadi kita itu ngelibatin semuanya. Jadi nggak Ini kayak memandang. misalnya Luludin kan nih, kayak Ya. dia favorit tapi podcast dia yang datang Ya gitu. gitu. Oh, kayak Dia gitu. dia finalis bukan salah satu di bagian pemenang tapi kita libatkan untuk semua kegiatan kantor itu sama rata. Bahkan saking kita saking nggak memandangnya, kita tuh kadang lupa lu kemarin menang ya. Gitu. Kayak serius. Oh, gitu Kayak, ya. kemarin pemenang berapa sih gitu? Iya. Ya nggak sih? Kita kan sering kayak gitu kan. Karena kita udah kayak melupakan siapa yang menang karena semuanya sama kalau Oke. udah. Oke. Nah, Program. ini pertanyaan sebenarnya agak personal nih ya ke satu-satu deh. Mulai dari Luludinka dulu. Apa sih masalah yang terbesar gitu tentang kebahasaan bagi anak-anak muda terutama? Campur kode kalau menurut aku. Campur kode. Campur kode itu mencampurkan bahasa satu dengan bahasa lainnya. Misalnya Oke. aku pakai bahasa Indonesia tapi tiba-tiba aku ngomong which is
Oke. dan lain-lainnya Iya, gitu. iya. Iya, campur-campur gitu sih, Kak. Oke. Jadi itu jadi masalah ya. Iya, itu jadi masalah dan aku pun sekarang masih dalam tahap belajar karena masih cukup sulit ya kalau di sini. Tapi buat itu anak-anak Gen Z untuk nggak nyampurin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris butuh ini nggak sih? Ya butuh kan? Butuh skill yang butuh tinggi usaha ya. yang sangat kuat ya. Betul. Tuh dikit-dikit mau ngomong effort ya kan. Iya. Ketahuan lagi. Iya. Oke. Kalau misalnya dari Salman apa? Kalau saya ya sama aja kayak Lulu, mungkin itu yang salah satunya. Yang kedua, karena kami mitra dari kantor bahasa, saya itu terus kayak mengajak teman-teman sekitar tentunya untuk bisa dalam berbahasa Lampung. Itu salah satu masalah yang ada di Provinsi Lampung ini sendiri. Betul. Makanya saya ikut di Duta Bahasa ini. Itu sebenarnya Kak niat saya. Walaupun saya nggak terlalu terlalu di akun sosial media saya, tapi secara langsung saya bisa mengajak teman-teman. Karena jadi Salman ini punya apa ya, keseriusan yang tinggi nih untuk bahasa daerah ya. Iya Kak, karena ya itu bahasa kita Kak. Gitu. Sayang kalau nggak dipertahanin, nggak dikembangin kan, sayang banget. Terus juga sesuai dengan tugas kami juga Trigatra Bangun Bahasa Kak. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Betul. Itu sih Kak. Ya begitu. Oh iya. Setuju sih Salman ya. Emang dari pembawaannya aja Salman nih udah lokalitasnya udah kelihatan ya kan? bener. Jadi gini nggak gampang loh ya untuk bisa. Tapi gini kan kita pikir kan bahasa daerah tuh kayak kuno gitu kan, nggak cool ya kan, nggak keren, nggak apa. Tapi ketika di Jogja kita ngeliat orang-orang sana santai-santai aja dan keren-keren aja kan. Di Bandung gitu mereka pakai bahasa Sunda gitu. Kenapa di Lampung tuh? Kenapa gitu ya? Itu jadi masalah ya akhirnya. Oke, kalau Paryas seperti apa? Paryas ngeliatnya anak-anak muda apa sih masalah kebahasaan yang jadi apa ya? Jadi problem utama gitu. Kalau ini sebenarnya kajian yang banyak dilakukan juga sama kantor bahasa Provinsi Lampung juga ya, bahwa kita itu perlu menanamkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia pada generasi muda. Karena banyak banget, mungkin kita termasuk ya, belum sebangga itu. Padahal bahasa Indonesia itu keren loh. Kenapa keren? Karena apa sih kurangnya bahasa Indonesia? Mungkin kita bangga sama bahasa Inggris karena digunakan di seluruh dunia misalnya gitu. Loh, bahasa Indonesia juga loh. Tahu kan bahasa Indonesia sekarang udah jadi bahasa resmi di UNESCO kan? Ya kan? Nah, itu pencapaian yang nggak mudah. Itu kerjaannya Badan Bahasa tuh. Jadi Badan Bahasa itu melakukan politik bahasa tingkat internasional, bagaimana menginternasionalkan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar yang ada di dunia. Dan pencapaian pengakuan di UNESCO ini adalah salah satu titik puncaknya perjuangan itu. Dan masa sih lo nggak bangga bahasa Indonesia tuh dipakai di UNESCO loh gitu. Ya kan? Nah, kenapa kalau misalnya kita datang ke Jepang atau Thailand, misalnya kita datang ke Thailand, Swadikap gitu. Mereka bangga, sedangkan bahasa Thailand memang masuk UNESCO. Kan enggak gitu. Terus fakta menariknya lagi adalah program dari Badan Bahasa itu ada namanya BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, para duta bahasa ini punya kesempatan yang lebih juga untuk jadi pengajar BIPA di luar negeri. Itu hal yang lain ya, tapi program BIPA ini sudah ada di kalau saya tidak salah ya, tapi kalau saya yang pasti di atas 50 negara yang sudah memiliki program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi di negara-negara seperti Korea Selatan, Australia, Jepang, kemudian mana lagi ya, negara-negara besar yang mungkin kita gandrung sama bahasa mereka, mereka tuh mengajarkan bahasa Indonesia loh di negara mereka, di kampus mereka. Lebih dari 50 negara dan ada ratusan ribu penutur bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Itulah kenapa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang diakui oleh UNESCO sejajar dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di situ gitu. Nah, melihat fenomena ini, masa sih kita tuh sebagai anak muda nggak bangga gitu loh. Itu sebenarnya yang pengen kita tularkan. Ngomong Indonesia aja disingkat Indo. Nah, karena gini Bang, kalau misalnya kita udah bangga, kita tuh nanti akan memunculkan rasa rasa semangat untuk semakin mengenalkan lagi Indonesia ini ke tingkat yang lebih besar lagi lah gitu. Betul. Itu sih sebenarnya yang salah satu tugas para duta bahasa, menularkan rasa bangga memiliki bahasa Indonesia itu. Ketika banyak banget juga lirik-lirik dengan kalimat sastra atau bahasa Indonesia yang baik gitu kan.
malah dikata-katain anak senja lah, apalah. Men, Indra itu dewa, Julianta itu ganteng. Jadi dewa ganteng. Tuh Itu kan. bahasa Indonesia banget itu. Dan bangga gue sama itu. Oke, dan itu terlalu apa ya, maksudnya terlalu menarik banget gitu. Akhirnya sampai kita tahu fakta bahwa bahasa Indonesia jadi bahasa resmi di UNESCO gitu kan, bahasa daerah yang lagi mau dikampanyekan sama Salman gitu. Terus juga Lulu Dinka yang mengatakan bahwa apa tadi, kode bahasa ya, Campur kode. campur kode atau ya itu tadi ada Singlish lah ya. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Itu tadi udah jadi problem mereka, dan semoga ini apa ya, bisa ditularkan nih semangat kalian gitu kan. Betul. Kita ngeliat anak-anak muda yang lain. Nambahin dari Salman tadi dikit Bang. Jadi kita tuh memang sebagai duta bahasa tuh memang mendukung program-program kantor bahasa di dalam pengutamaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Makanya tadi Lulu nyampein di IKA Dubas Lampung kita tuh punya banyak program kerja gitu. Salah satunya ini yang kita pakai ini nih, batik yang kita desain sendiri. Oh ya? Kita cetak sendiri. Jadi di sini ada aksara Lampung. Ini bacanya Trigatra, dan ini kita kerjasama sama salah satu UMKM yang itu ke depan kita coba mau kembangkan ke arah apa ya, industri kreatif lah. Jadi kita coba masuk ke ranah-ranah desain, kemudian bisa ngenalin hal-hal yang berbau daerah itu tuh lewat sesuatu yang memang dekat. Kita juga punya produk kaos Trigatraku edisi Kaganga, kita desain yang ada Lampung-Lampungnya gitu. Kita juga punya buku belajar bahasa Lampung asik dan udah dibuat jadi aplikasi juga untuk anak usia dini. Jadi memang kita concern di bahasa daerah itu cukup tinggi dengan produk-produk yang udah kita buat selama ini para duta bahasa. Ini termasuk batik yang kalian pakai ya? Betul. Ini batik Trigatra kita kasih namanya. Mengagumkan. Amin. Ini harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar nih. Nah, tadi udah dibahas bahwa seleksi sedang berlangsung ya kan, dan sudah dibuka pendaftarannya. Apa yang mau kalian sampaikan, terutama buat teman-teman yang emang udah tertarik dan mau ikut duta bahasa? Silakan. Ya, kalau dari aku sih langsung disegerakan aja daftarnya ya. Jangan iya. Jangan kelamaan. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda karena ya insya Allah kalau memang niatnya juga baik, hasilnya baik juga. Gitu kalau aja Salman, Salman apa? Kalau saya sendiri sama, harus daftar ya teman-teman Pro 2. Karena kesempatan setahun sekali nih Kak, jangan sampai kelewatan. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita kapan lagi? Kan kita siapa lagi? Bahasa Lampungnya ada tuh. Ki lain Tano kapan lagi? Ki lain Ram siapa lagi? Ya gitu. Kalau Pares apa? Pares yang mau disampaikan? Anak muda itu sebenarnya butuh wadah untuk satu, nemuin jati dirinya, dua, butuh lingkungan untuk mendukung dia berkembang. Dan menurut saya dua ini ada di duta bahasa. Itulah kenapa saya sebenarnya adalah sebenarnya saya itu apa ya namanya, petualang selempang ya, petualang Samir. Tapi akhirnya saya menemukan tempat ini adalah tempat yang bagus untuk belajar dan berkembang. Akhirnya saya menetap dan ikut membangun sampai duta bahasa ada di titik sekarang, sampai bekerja di kantor bahasa juga. Dan saya pikir kalau misalnya teman-teman Pro 2, anak-anak muda butuh lingkungan yang bisa mendukung untuk berkembang, duta bahasa adalah saya pikir tempat yang tepat. Jadi silahkan daftarkan dirimu sekarang. Oke, itu dia. Daftarnya kemana? Bisa dilihat di Instagram IKA Dubas Lampung. Atau kalau misalnya mau cari-cari info pendaftaran bisa di lynk.id/duta bahasa. Oke, itu websitenya. Itu tautan untuk informasi pendaftaran. Tautan, baik. Jangan lupa ya, tetikusnya diarahkan ke situ ya. Oke, baik. Yang kalian dapatkan setelah ikut duta bahasa apa nih? Banyak banget, banyak pengalaman yang aku rasa mungkin gak akan aku dapetin kalau misalnya aku gak jadi bagian dari duta bahasa. Aku sih gitu. Ya itu salah satunya. Ya? Ketemunya di duta bahasa. Iya. Fakta menariknya itu pasangan aku malam final loh. Jadi yang memasangkan itu Kak Iyas. Oh ini penghulunya. Iya. Baik. Oke. Iya, kalau aku sih bilangnya duta bahasa itu adalah salah satu bentuk baiknya Tuhan ke aku. Gitu sih.
Salman apa Salman? Kalau saya yang didapat banyak Kak, banyak tentunya karena di sinilah saya ditempa. Dapat juga teman-teman yang luar biasa Kak. Luar biasanya itu bukan hanya luar biasa berprestasi di pendidikan, tapi juga di luar juga. Dan semuanya orang-orang luar biasa itu dapat ada di Duta Bahasa ini, gitu. Ada kata-kata kayak kamu Duta Bahasa, kamu punya kuasa. Gitu. Bercanda. Kamu Duta Bahasa. Kamu Duta Bahasa. Gak ikutan, Kamu gak punya ikutan. kuasa. Ini saya nggak pernah ngajarin ya Bang. Tapi emang jadi kan orang kan kalau misalnya menguasai wacana tuh katanya menguasai ya sebenarnya. Dan wacana itu kan salah satunya adalah bahasa ya. Jadi kalau kita bisa komunikasi dengan baik, ya kenapa enggak gitu. Siapa tahu kamu bisa jadi wakil presiden ya kan. Gubernur ya. Oke, apa yang mau disampaikan nih Pak Rias terakhir untuk teman-teman yang mau ikut Duta Bahasa dan harapannya deh untuk bahasa terutama yang ada di Lampung. Untuk teman-teman saat ini yang mungkin menyaksikan video ini ya, kapanpun itu, sebenarnya wadah untuk berkembang itu banyak dan saat ini kalian sedang melihat salah satu peluang untuk kalian bisa mengembangkan diri dan potensi terbaik. Sebenarnya nggak harus pinter-pinter banget berbahasa, enggak. Karena kan semua orang belajar, saya pun kita semua masih dalam proses belajar. Yang penting kalau ada kesempatan dan memang di sini kita nggak ngeliat fisik, daftar aja, coba aja, siapa tahu ini rezeki kalian dan kita bisa belajar bareng-bareng. Kemudian harapannya ke depan mudah-mudahan adanya pemilihan Duta Bahasa ini bisa menjadi berkah untuk banyak pemuda di Lampung, supaya nanti saya sih memimpikan Duta Bahasa ini menjadi wadah yang benar-benar bisa menjadikan anak-anak Lampung itu tuh bisa berdampak bagi lingkungan sekitarnya lewat program-program, kegiatan, kemudian proses menjadi pemimpin di dalamnya yang ketika nanti sudah keluar, bukan keluar ya, maksudnya sudah alumnus Duta Bahasa itu dan akhirnya berkontribusi di masyarakat. Iya, benar-benar berdampak. Jadi kayak karena banyak juga cerita teman-teman Duta Bahasa itu ketika misalnya mereka daftar kerja nih Bang, terus ditanya, "Oh, kamu Duta Bahasa ya?" Oh, yaudah, kayak tiba-tiba langsung kayak ada nilai tambahnya gitu. Ada beberapa teman-teman yang cerita begitu. Jadi ini menjadi salah satu jenama juga bagi mereka dan jenama itu brand. Oke, baik. Branding. Baik. Jenama, salah satu jenama juga buat mereka, akhirnya bisa lebih vokal lah, lebih bisa memiliki nilai dibandingkan mungkin teman-teman yang masih belum menemukan tempat untuk bisa berkembang gitu. Siapa Jadi tahu ini rencana kalian. Iya. Siapa tahu ini rencana kalian. Ngerti nih sekarang nih. Cara mainnya gitu ya kalau di Duta Bahasa ya. Cara mainnya gitu. Oke, terima kasih buat Pak Rias ya sebagai pembina Bang Duta Indra. Bahasa, Lulu Dinka, Terima Duta kasih. Bahasa 2022 dan juga Salman Al-Narawi Duta Bahasa Terima kasih, 2023. Sukses terus untuk seleksi Duta Bahasanya. Semoga nanti kita dapat seleksi yang keren-keren untuk bisa berbicara banyak di nasional. Kita pengen juara lagi gitu ya. Kota ini mau juara lagi. Iya, semangat. Dan itu tadi dicek ya websitenya ataupun Instagramnya untuk tahu gimana caranya ikutan Duta Bahasa 2024. Oke, sekali lagi makasih, jangan kapok untuk diundang ya. Iya, Kak. Dan ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast RRI Pro 2 FM Bandar Lampung. Dan ini teman Pro 2, waktunya Indra Julianta untuk pamit dari pendengaran kamu. Dan juga jangan lupa untuk download RRI Digital ya, karena kamu bisa dengerin semua konten kita, nonton semua konten kita di Play Store ataupun di App Store. Tiada hari tanpa karya, Indra Julianta signing out. Bye-bye.